Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Leviana Latifah akan berbagi sebuah resep berikut cara membuat papais monyong yang merupakan makanan khas Sunda. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah selayang pandang dari papais monyong. Papais monyong adalah jenis makanan tradisional yang masih ada dan masih sering kita jumpai di acara-acara istimewa seperti pernikahan, sunatan, dan tasyakuran. Jenis makanan tradisional papais monyong ini terbuat dari tepung ketan. Di tataran Sunda terdapat dua jenis papais, yaitu papais asin dan papais monyong. Makanan ini hanya bertahan 1-2 hari saja. Jikalau lebih, biasanya akan menjadi basi, lengket, dan keras. Hal ini disebabkan karena papais bukan makanan yang kering, tidak terdapat pengawet, dan terdapat santan yang tercampur di dalamnya. Dinamakan papais karena kebanyakan berasal dari masyarakat pegunungan hingga perkebunan di tataran Sunda. Mereka pada umumnya menggunakan daun untuk membungkus makanan sebelum dimasak. Daun atau hasil kebun sangat berarti bagi masyarakat pada zaman dahulu karena nenek moyang Sunda tidak hanya mengonsumsi dedaunan untuk dijadikan lalap, tetapi mereka juga menggunakan dedaunan untuk membungkus makanan. Makanan khas Sunda biasanya apabila berbeda isi, maka akan berbeda pula namanya. Sekian penjelasan mengenai sejarah selayang pandang dari papais monyong. Langsung saja kita ke tahapan pembuatannya. Cekidot. Alat yang diperlukan dalam proses pembuatan papais monyong yaitu baskom, piring, mangkuk, sendok, parut, pisau, pengkukus, dan wajan. Untuk membuat papais monyong, tentunya kalian harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Adapun bahan-bahannya adalah tepung ketan, gula merah, gula pasir, daun pandan, paneli, daun pisang, pewarna makanan secukupnya, kelapa, serta tidak lupa minyak untuk melumuri papais agar tidak lengket pada saat matang. Langkah pertama, tuangkan air hangat ke dalam wadah yang berisi tepung ketan. Lalu, uleni sampai tepung ketan dan air hangat menyatu hingga adonan menjadi lengket. Selanjutnya, jika adonan sudah lengket, masukkan pewarna makanan secukupnya. Uleni lagi adonan hingga tepung ketan dan pewarna makanan menyatu. Jika pewarna makanan dan tepung ketan sudah menyatu sehingga adonan berubah warna menjadi kehijauan dan lengket, itu berarti sudah cukup bagus. Next, sambil menunggu adonan mengembang, kita membuat isian papais terlebih dahulu. Pertama-tama, kalian parut kelapa terlebih dahulu. Parut kelapa secukupnya. Langkah selanjutnya, kalian harus mengiris tipis gula merah. Jika kelapa sudah selesai diparut dan gula merah sudah selesai diiris, lalu letakkan di dalam wadah. Untuk langkah selanjutnya, kalian tinggal memasukkan kelapa, gula, dan daun pandan ke dalam wajan secara bersamaan. Kegunaan dari daun pandan adalah untuk memberikan aroma yang khas dari papais monyong. Tidak lupa tambahkan sedikit gula pasir dan paneli sesuai yang kalian butuhkan. Setelah semua bahan untuk membuat isian sudah siap, langkah selanjutnya adalah aduk hingga merata dengan api yang tidak terlalu besar. Terus aduk hingga kelapa berubah warna menjadi kecoklatan. Di sini, kalian hanya tinggal mengaduk hingga tekstur dari kelapa dan gula menjadi kering. Jika warna dan tekstur kelapa sudah berubah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, masukkan isian papais yang telah matang ke dalam wadah.
Sip, isian papais akhirnya sudah siap. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah melumuri daun pisang dengan minyak agar papais tidak lengket saat dimasukkan. Pastikan seluruh bagian dalam daun pisang sudah dilumuri minyak secara merata. Oke, langkah selanjutnya adalah tahap pembuatan papais. Bentuklah adonan seperti lingkaran, lalu masukkan isian. Setelah itu, tutup rapat isian sehingga tidak terlihat keluar. Bentuk bulat adonan, tutup permukaan isian serapih mungkin agar tidak terlihat keluar, lalu letakkan di dalam wadah. Letakkan adonan yang sudah siap di dalam wadah, jangan terlalu banyak agar tidak menempel satu sama lain. Selanjutnya adalah tahap pembentukan papais monyong. Bentuklah daun pisang hingga menyerupai kerucut, lalu masukkan adonan. Setelah itu, lipatlah daun pisang serapih mungkin agar adonan tidak terlihat keluar. Setelah itu, letakkan di dalam wadah. Begitupun dengan adonan yang lainnya sampai adonan habis terbungkus. Setelah semua adonan telah selesai dibungkus, masukkan papais monyong ke dalam pengkukus serapih mungkin. Masukkan satu persatu dan pastikan semua papais telah masuk ke dalam pengkukus. Tutupi seluruh permukaan papais menggunakan kain agar terkukus matang. Lalu kukus cukup 30 menit saja. Jika sudah matang, maka warnanya akan seperti ini. Angkat papais satu persatu dari pengkukus, lalu letakkan di atas piring. Letakkan di atas piring secukupnya saja. Apabila tidak cukup, bisa menggunakan dengan piring lain. Step terakhir adalah kalian bisa buka papais dan cicipi papais buatan kalian sendiri. Dan ini adalah tampak dalam papais monyong buatan saya. See you next video guys. Terima kasih.